Kali ini kita akan menyelami surah Al-Anbiya, surah ke-21 dalam Al-Quran. Namanya Para Nabi. Nah, di dalamnya ini ada sebuah argumen yang luar biasa kuat, tapi juga ada satu misteri yang menarik banget. Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Oke, langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Gini, surah Al-Anbiya ini kan nyebutin 16 nama nabi. Tapi ternyata ada surah lain, Al-An'am, yang nyebutin 18 nama nabi. Lebih banyak loh. Aneh kan? Jadi pertanyaannya, kenapa justru surah ini yang dapat julukan para nabi? Jawabannya, ternyata ini bukan soal hitung-hitungan jumlah. Nah, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Kita perlu mundur sedikit ke masa lalu, ke dunia di mana surah ini pertama kali turun. Kenapa? Karena konteks itu adalah kuncinya. Coba deh kita bayangkan gimana kondisi Mekah di abad ke-7. Ini bukan lingkungan yang ramah untuk pesan tauhid sama sekali. Masyarakatnya itu, ya mereka menyembah banyak banget berhala. Konsep satu Tuhan itu asing, bahkan ditolak keras. Belum lagi soal hari kebangkitan, wah itu dianggap mustahil. Dan mungkin yang paling berat, mereka nggak bisa terima kalau seorang manusia biasa seperti Muhammad bisa jadi utusan Tuhan. Ini tantangan yang benar-benar berat. Oke, sekarang gimana cara Al-Quran menjawab tantangan seberat itu? Nah, disinilah kita lihat kejeniusan surah Al-Anbiya. Surah ini bukan sekedar kumpulan ayat acak, anggap aja ini kayak cetak biru ilahi. Sebuah argumen yang dirancang dengan sangat-sangat teliti untuk menjawab setiap keraguan tadi. Lihat deh alurnya, ini keren banget. Jadi surah ini nggak langsung to the point, tapi membangun argumennya selapis demi selapis. Pertama, boom, dikasih peringatan keras buat narik perhatian. Setelah itu, baru masuk ke bukti-bukti yang logis, yang masuk akal. Nah, buat nguatin argumen logisnya, dikasih bukti sejarah, yaitu kisah para nabi. Dan di ujungnya, semuanya dirangkum jadi satu, sebuah ajakan untuk bersatu dalam keyakinan yang sama. Jadi intinya apa? Surah ini tuh disusun dengan sangat strategis. Setiap bagiannya itu kayak batu bata yang disusun satu persatu, membangun sebuah benteng argumen yang kokoh. Tujuannya, ya untuk meruntuhkan tembok keraguan yang ada di benak para pendengarnya saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, jantung dari surah ini, kisah-kisah para nabi. Dan saya harus tegaskan, ini bukan dongeng pengantar tidur ya. Ini adalah bukti utama dari argumen yang tadi kita bahas. Coba perhatikan baik-baik. Ada pola yang kelihatan jelas banget di sini. Setiap nabi, mau itu Ibrahim, Nuh, Musa, Harun, sampai Yunus, mereka semua menghadapi masalah yang beda-beda. Unik di zaman mereka masing-masing. Tapi pesan utamanya selalu sama. Konsisten. Apa itu? Tauhid. Percaya pada satu Tuhan. Dan ayat ke-25 ini, wow, ini seolah-olah merangkum semuanya dengan sempurna. Kayak pernyataan tesis buat seluruh surah ini. Pesannya itu lugas banget. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang baru. Ini adalah kelanjutan, mata rantai yang sama dari wahyu ilahi yang sudah ada sejak dulu. Oke, dari sejarah kita lompat ke sesuatu yang jujur bikin merinding. Gimana ceritanya sebuah teks dari 1400 tahun yang lalu bisa punya gema yang mirip banget sama penemuan sains modern? Mari kita lihat ayat 30. Tolong perhatikan baik-baik kalimat ini. Langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan. Dengerin lagi, menyatu kemudian dipisahkan. Ini kan deskripsi tentang asal mula alam semesta. Dan disinilah hal yang luar biasanya. Teori Big Bang modern kan bilang kalau alam semesta itu berawal dari satu titik tunggal, sebuah kesatuan yang kemudian meledak, mengembang, dan terpisah. Kemiripan antara deskripsi di ayat ini dengan teori sains modern, jujur ya, ini mencolok banget. Dan ayat itu belum selesai. Setelah bicara soal kosmos, ayat yang sama langsung beralih ke kehidupan itu sendiri. Pernyataannya singkat, tapi luar biasa dalam. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dan lagi-lagi, sains modern mengamini hal ini. Coba pikirin deh, setiap makhluk hidup yang kita tahu, dari mikroba yang nggak kelihatan mata sampai ikan paus biru raksasa, semuanya bergantung pada air. Ini adalah fondasi dasar ilmu biologi. Tapi, surah Al-Anbiya ini bukan cuma soal argumen logis dan bukti sejarah loh. Ada satu lapisan makna lagi yang sangat penting. Sesuatu yang mendefinisikan tujuan akhir dari semua kenabian itu. Ini dia salah satu ayat yang paling kita kenal, paling sering kita dengar dalam Al-Quran. Ayat ini mendefinisikan misi Nabi Muhammad bukan sebagai misi penghakiman atau ancaman, tapi sebagai misi rahmat. Jadi coba kita cerna.
Poin utamanya itu adalah sifatnya yang universal. Rahmat ini bukan cuma buat satu suku, satu bangsa, atau satu kelompok, tapi untuk seluruh alam. Ini seakan-akan membingkai ulang konsep kenabian itu sendiri. Bukan lagi tentang ancaman, tapi tentang wujud kasih sayang Tuhan yang paling besar untuk semua ciptaannya. Baiklah, kita sudah lihat strukturnya, bukti-buktinya, tema-temanya. Sekarang, saatnya kita kembali ke pertanyaan paling awal. Yuk kita pecahkan teka-teki, kenapa nama surah ini Al-Anbiya, para nabi? Oke, kita udah sepakat kan kalau ini bukan soal jumlah nabi yang paling banyak. Jadi, soal apa dong? Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam makna kata nabi itu sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Kata nabi dalam bahasa Arab kuno itu punya akar kata yang artinya nggak cuma orang yang ditinggikan atau dapat berita, tapi juga jalan yang terang dan jelas. Paham kan? Jadi ini bukan soal gelarnya, tapi soal fungsinya. Dan disinilah jawaban dari teka-teki kita. Surah ini dinamai para nabi bukan karena menghitung berapa banyak nabi yang disebut, tapi karena surah ini dengan sempurna menggambarkan kualitas dari misi mereka semua. Surah ini menyoroti adanya satu jalan yang konsisten, yang luhur, dan yang sangat jelas, yang ditunjukkan oleh semua nabi dari zaman ke zaman. Ini soal kesatuan tujuan, bukan sekedar daftar nama. Jadi, saat kita selesai membahas ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Di dunia modern yang seringkali terasa terpecah belah dan penuh kebingungan, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ide tentang adanya satu jalan yang jelas ini? Satu jalan menuju kebenaran, kasih sayang, dan persatuan. Nah, itu mungkin sebuah pemikiran yang bisa kita bawa dan renungkan bersama.